Terima kasih datang. Tolong kasih kanan kiri, ya salam bilang, bertekad jadi murid yang baik. Kalau sudah bikin sesuatu jangan asal-asalan. Nah, kita ada di dalam doktrin Alkitab. Ya, saya pengen kita jujur. Ada berbagai macam pendapat mengenai Alkitabnya orang Kristen. Yang pertama adalah Alkitab itu seluruh bagian itu dari Tuhan. Ini nomor satu. Saya ajarkan tidak seperti yang di situ, tapi nanti ujian seperti yang dikasih materinya sama Kak Ani. Ya, nanti kalian ujian dari situ. Cuman tugas saya sebagai pengajar tidak hanya membuat kalian ngerti, tapi terlebih lagi melakukannya. Jadi ada beberapa pandangan mengenai Alkitab. Yang pertama, keseluruhannya, whole bucket, itu dari Allah. Perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya dari Tuhan. Ya. Atau yang kedua adalah pendapat bahwa sebagian Alkitab itu dari Tuhan. Tapi sebagian itu bisa mitos, bisa dari manusia, dan tidak ada aspek ketuhanannya. Ya. Atau pendapat ketiga, saya katakan supaya ini namanya belajar, dan saya percaya orang-orang kita, keluarga kita nggak ada yang ketiga. Alkitab sudah tidak relevan. Alkitab adalah kitabnya orang dulu, itu sudah kuno. Dan sekarang kita hidup dalam zaman yang baru, ya, tidak perlu Alkitab lagi. Itu adalah relik simbol agama Kristen. Tapi nggak usah sampai dikaya apakan gitu. Kita hilang yang ketiga, setuju? Ada yang komplain? Yang ketiga? Enggak ya. Karena itu adalah tiupan iblis. Kalau Alkitab kita singkirkan, ya, berarti kita bukan Kristen, tapi hanya beragama. Nah, 1 dan 2. 1, Alkitab itu semuanya dari Tuhan. 2, sebagian. Siapakah yang percaya 1 angkat tangan? Kalau kalian gak percaya 1 berarti percaya 2 loh. Siapa yang percaya 2 angkat tangan? Oke, tidak ada. Mungkin ada yang gak angkat tangan bingung kali ya, masalah hidup beban berat ya kan. Jadi yang betul adalah 1. Saya pengen kita semua sepakat yang 1. Alkitab keseluruhan itu dari Tuhan. Amin. Ya, karena disitulah terletak rahasia kekuatannya. Jadi jangan jadi orang percaya yang naif. Jangan jadi orang percaya, aku bodoh ndak apa-apa. Itu tipu muslihat iblis. Tapi juga jangan jadi orang percaya yang sok pintar. Jangan. Kiblat keimanan kita adalah kasih. Mengerti kata amin? Ya. Jadi ketika Pak Surya mengaku mengasihi Bu Lia, dia harus belajar tentang Bu Lia. Duh papa, sudah nikah 10 tahun kok kamu gak ngerti isi hatiku. Aku bonek bodoh apa-apa kok. Ora. Popo kuwi, bodoh apa-apa. Jadi jangan mau dengan iblis. Kalau hal jelek bodoh ndak apa-apa, ndak apa-apa. Tapi kalau kasih, ya kan? Ya, misalnya Vio ternyata bajunya lungsuran daripada Gio Jeri terus. Terus saya lihat Agung ndak gitu sih. Mungkin karena ada Ane, ya sudah biar hemat, itu baju Kak Jerry masih bisa pakai, punya Kak Gio juga malah jadi long dress, ekonomis, ya itu berarti dia, aku dioneknya bodoh anakku rapopo kok sesat. Karena kalau kamu sayang, kamu akan belajar, kamu akan pengen ngerti isi hatinya, amin. Demikian juga Alkitab, Alkitab adalah metode yang dipilih Tuhan untuk kita ngerti dia. Ini kok ada ikonnya ya Gung ya? Tidak apa-apa kah? Tapi agak seperti konser, sedikit gini nih. Jadi agak terlalu dramatis saya.
Jadi kita tidak mau jadi orang Kristen yang seperti itu. Ya, ada percakapan-percakapan sok pintar di area anak-anak saya misalnya. Usus buntu itu Tuhan ciptakan untuk apa toh? Berarti mungkin kalau tangan tuh dari Tuhan, lidah dari Tuhan, usus buntu dari setan. Yo rasanya nyiptakan itu Tuhan bukan setan, amin. Perkara kamu belum bisa jelaskan usus buntu gua apa, itu bukan artinya kita tolak usus buntunya, enggak usah. Mengerti katakan amin? Jadi kita sekarang sepakat ya, seluruh Alkitab itu dari Tuhan. Amin. Dan Alkitab kita itu adalah Alkitab yang jujur. Kita bisa lihat nenek moyang kita ada yang mucikari, ya, ada yang berkhianat, ada yang ingkar, ada yang bohong, ada yang ambil istri lebih. Nah seperti itu. Makanya kita ada di dalam pemahaman yang sama. Jadi Alkitab keseluruhannya adalah dari Tuhan. Sampai sini amin. Nah, fakta tentang Alkitab. Kita semua Anda baca itu dan Anda bisa lihat di googling. Tapi saya mau jalur logika. Jalur logika itulah ciri khas kalau Caleb Hofer mengajar. Karena saya merasa diubahkan dalam hidup ini lewat jalur logika. Logikanya saja, kalau garam itu udah habis perkara. Garam itu asin. Ada enggak kemungkinan garam itu manis, Mikaela? Ya. Tapi kalau kita beli, penjual bilang garam, tapi enggak asin. Itu garam bukan? Jadi kalau bilang ini garam kok, tulisannya garam, enggak asin. Loh tapi garam, yang betul yang mana? Begitu enggak asin, bukan garam. Saya tiba kalau ngajar gini gemesan saya soalnya. Saya percayalah, saya ketemu orang goblok yang sok pinter tenan. Banyak sekali, saya bersyukur. Saya dulu gemes didik anak saya Judah. Dan ketika saya keluar, ketemu orang-orang S1, S2 lebih sok pinter daripada anak-anak saya. Mereka, Pak, lah tapi tulisannya loh Pak garam. Loh Pak, tapi penjualnya bilang garam Pak. Kita ini hidup di dunia dengan berbagai macam arus informasi yang sekarang dunia kita ini tidak terbendung. Jadi kalau kita tidak punya pakem, 1, 2, 3 katakan, pakem. Pakem is basic of the truth, kebenaran. Bener iki piye itu. Kalau semua orang pakai pembenarannya masing-masing, dunia ini kacau balau, perang terjadi. Dan memang itulah akibat manusia jatuh dalam dosa, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat dimakan, sehingga semua manusia mendefinisikan ulang apa baik, apa jahat. Itulah pembenaran. Kita enggak gerak di situ, kita kebenaran. Begitu sesuatu ditulisi garam, dibilang garam, dipopulerkan garam, as that simple, enggak asin, berarti bukan garam. Habis perkara. Ya. Di kutub Antartika Pak, matahari terbit dari ufuk barat. Enggak pernah ada. Tapi saya lihat di googling, di TikTok, matahari terbit dari dah toh. Jadi jangan digoncangkan hal-hal seperti itu. Ya, saya jumpa dengan teman saya yang ternyata sekarang adalah pendeta dari gereja Satanic Church. Ya, dan dia ngerti dari dulu saya cerdas dan dia itu juga mengira dia cerdas, tapi menurut kalangan kami dia enggak secerdas kami. Ya, tapi dia kan setiap orang boleh ya merasa cerdas ya kan. Obaja itu sangat merasa cerdas sampai kadang enggak perlu belajar. Ya, dia rasa dia sudah cerdas. Nah, tugas saya untuk menyadarkan dia. Kalau dia ngomong, Caleb dari mana kamu tahu kalau hitam itu hitam? Pertanyaan filosofis. Karena kamu kok tahu hitam itu hitam? Kan dari orang tuamu tok tan. Hitam itu putih. Karena kalian semua di branding dari dulu. Bahwa yang jahat itu iblis, yang baik itu Tuhan. Dari mana? Pernah ketemu apa?
Bukankah kita diajari? Kalau nggak merasakan sendiri, melihat dengan mata sendiri, itu kemungkinan hoak. Anda ngeri ya? Kamu ada di sana apa pada waktu Tuhan disalib? Kenapa selalu kambing hitamnya itu iblis? Jadi mereka mempunyai sekolah sendiri yang isinya anak-anak IQ tinggi-tinggi, di brainwash, diputar semua. Hitam mereka itu putih. Hitam itu putih. Kalau kita, dari mana kita ngerti hitam? As that simple. Satu, asin tadi. Because hitam adalah, ya, kalau lainnya itu colorful. Orange, red, we call it blue. Ya. But black is the absence of light. Ketidakhadiran cahaya. Itu hitam. Makanya malam itu hitam. Jadi mau ngomong apa dia? Kamu sok cerdas, ha? Dia sudah goyahkan banyak pendeta katanya. Bahkan ada 2 pendeta sekarang diyakinkan masuk Christian Satanic Church. Christian Satanic Church. Idiot. Ya, dia belum pernah ketemu babenya Agung soalnya. By the way, dia punya istri cantik. Istrinya cantik, saya heran sekali. Ya, enggak heran ding karena dia kaya. Itulah yang bikin. Karena kaya, dia sekolah di Amerika, otaknya rusak. Ya, saya bilang, dari mana punya istri sejelek itu? Gobloke. Main sama Caleb Hofer, lali sendiri tekniknya. Saya bilang, tadi apa istrinya? Saya bilang, bro, sorry bukannya apa-apa. Dari mana kau punya istri sejelek itu? Istrinya, dia, kamu kok jatuh, Fer? Kamu kan hamba Tuhan. Loh, lah kan beropini boleh, istrimu loh. Jelek banget. Nggak ada yang bilang istriku jelek. Loh, istrimu elek. Kamu taruhan piro? Tanya sama mbaknya itu. Loh, kamu yang ngajari aku nek hitam tuh putih. Aku baru pakai teknikmu, kamu udah kayak gini coba. Terus dia baru, mana ada kayak gitu. Dia suka sound system. Mobilnya, sound systemnya habis 130 juta saat itu. Aku bilang, sound system jelek, kasih saya saja. Peka di telinga ini buat kamu, gak bagus ini. Kasih saya saja. Dia, ngapa ya gue? Oh, pakai ajaranmu. Hitam tuh putih. Sampai sini ngerti kata amin? Kebenaran itu kebenaran. Bukan pembenaran. Jadi saya selalu didik anak-anak saya itu. Yang dulunya sok pintar. Termasuk saya semua sok pintar. Musuh kebenaran. Jangan pernah pakai istilah, lah tak kira, lah tak pikir, lah tak rasa. Gak penting. Garam itu asin. Habis perkara. Lah tak kira, tak pikir. Lah omongannya, katanya penjualnya. Ini tulisannya. Garam itu asin. Mengerti kata amin? Jadi Alkitab itu kitab kehidupan. Kalau kamu percaya. Kalau enggak usah main sama saya. Enggak usah sok pinter bahwa ini, enggak usah. Hitam itu hitam, iya itu iya, tidak itu tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Habis perkara. Suatu kitab yang ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun. 1500 tahun, name it, enggak ada kitab yang seperti kitab kita, maafkan saya. Saya ngerti kitab-kitabnya cek toko sebelah, enggak ada yang kayak punya kita. 1500 tahun dengan 40 penulis. 40 penulis. Yang itu satu penulis, yang itu juga satu penulis, yang itu juga satu penulis, yang itu sama teman-temannya, tapi satu penulis. Karena teman-temannya diseleksi. Dan yang nulis satu, karena dia buta huruf. Karena ini direkam, saya nggak boleh lebih lagi ngomong. Kitab kita 1500 tahun, 40 penulis. Amin. Kasih tahu saya, di mana ya? Besok ada liburan semester kan? Nih bayangin ya, ini bayangin. Ini anak-anak kita nih,
tinggal di kota yang sama. Ya, karena Idea, Vio, JJ kok Jojo, ayolah. Babe kasih tugas, kalian berlima, tolong tulis satu narasi. Nggak boleh diskusi satu sama lain. Ya, nggak boleh dil-dilan mulai dari mana. Lu sih tobe tentang apa? Antariksa atau hewan? Nggak boleh. Pokok kamu nulis sendiri di kosmu, di kontrakanmu, kamu di rumahmu. Pokok nanti kalau setelah 1 bulan kumpul ke babe, semua harus nyambung. Semua harus nyambung. Kalau kalian berhasil, semua babe kasih iPhone Pro Max 17. Akan keluar di bulan Agustus. Tapi kalau kalian gagal, gigi depanmu tak ambil 1. Berani enggak? Enggak ada yang berani? Ya wes, iPhone Pro Max 18. Plus mobilnya babe buat kamu. Enggak ada yang berani? Ada yang berani sini? Enggak boleh ketemu, enggak boleh bicara, enggak boleh diskusi, tapi harus nyambung. Kalian bergidik enggak? Alkitab kita ditulis dengan cara seperti itu. Bedanya adalah beda waktu dan beda tempat. Yesaya di mana, Mika di mana. Abraham, Musa di mana, Nuh di mana. Ya. Jadi kalau itu enggak cukup mengerikan, kasih saya. Blow my mind with the other things. Coba suguhkan kepada saya hal yang lebih aneh dari itu. Enggak. Itu terlalu godly thing. Terlalu ilahi. Iya tidak? Ya. Sekarang coba untuk mainan saja sebelum saya lanjut. Supaya kalian mengerti. Ya. Betapa sulitnya ini. Sekarang langsung hadapan dua-dua. Hanan sama Mbak Neng berarti. Dua-dua. Ini satu ke sini. Ini sama, Vero sama Kana. Dua-dua saja. Ya kan? Yuk, kita gunting tas. Gunting tas itu 5 varian. Jimu berarti sama Gifka. Gunting tas itu 3 varian. Kita enggak nyari menang. Nanti saya hitungan ketiga, kita nyari koheren. Jadi gunting sama gunting, batu sama batu, kertas sama kertas. Kita enggak cari menang, kita cari sama. Paham ya? Nanti saya akan tanya setelah permainan ini, siapa yang berhasil? Bahkan suami istri seperti itu, enggak boleh diskusi. Awas kalau kode, awas nek kode. Awas. Tak mantrai sulit kencing nek curang. Mantra sulit kencing. Ya makanya jangan curang. Ya udah, dua-dua udah ya. Gunting tas, hitungan ketiga jebret. Yang kita cari yang sama. Ada pertanyaan? Ada. 1, 2, 3. Yang sama angkat tangan. Wow. Tuh kan? Turun, yang tidak sama lebih banyak. Suami istri tidak sama? Oh. Jangan bertengkar di rumah ya. Itu tidak artinya tidak ada apa-apa, tidak. Memang yang wajar tidak sama. Ini malah super tidak wajar, kok bisa sama ini? Hah? Ya, enggak ada apa-apa. Ya, aneh saya ini cara ngomongnya ya. Ya. Jadi ini sesuatu yang mustahil. Bin mustahil. 1500 tahun. 40 penulis. Yang mengerti kata amin? Waktunya udah habisan. Masih banyak sekali di kitab kita. Anda ngerti enggak? Hanya kitab suci kita yang punya dan berani nulis pada mulanya. Maafkan saya, yang lain enggak ada. Hanya frase pada mulanya. Kita enggak punya 1, kita punya 2. Ada yang tahu kata pada mulanya ada 2 di mana alamatnya? Kejadian 1:1? Yohanes 1 ayat 1. Kamu tuh terlalu pintar, Mbok, jangan kasih yang lain toh. Suruh yang lain. Kamu agak tarik dirilah.
Ya, cerdas istimewa. Orang bilang, kan seenak-enaknya orang Kristen nulis, mbok koyo penak tulisan. Kamu kok nggak kepikiran? Karena itu merupakan hidayah, ilham. Dan ilham itu ndak bisa dari kita sendiri. Ndak bisa. Ya, itu namanya wahyu. Makanya saudaraku kalau anak dikasih nama wahyu itu, revelation, rindunya itu ya dia bijaksana. Ya, because wahyu gonna feel so cool, right? Ya kan? Itu apa sih itu? Kamu tuh marah aku belok. Nah, jadi ada wahyu khusus, ada wahyu umum. Wahyu umum, ternyata ada surga neraka, ada afterlife. Wahyu khusus kita melalui Tuhan Yesus. Punyamu melalui mana? Ya pokoknya aku HP, melu Gusti Allah, aku. Kita naik pesawat terbang karena kita baik. Di dunia ini ada namanya password. Password. Buku manual yang baik akan memberi kita knowledge tentang password. Di sini ini ada wifi-nya. Kalian semua mengakses? Enggak, karena kalian enggak dikasih password-nya. Jadi ya, saya ketika belajar, inilah perbedaan iman Kristen. Pada mulanya adalah firman. Jadi, dan kitab mana yang tahu kesudahannya? Maafkan saya. Kita punya wahyu, yang lain enggak punya. Kita punya risalah mengenai Yerusalem baru. Mungkin lah di karangan dewe kamu. Kamu enggak ngerti depannya gimana, belakang gini. Kami punya Alfa dan Omega. Awal dan yang akhir. Oke? We are good, right? Jadi saya ini bersyukur banget dipanggil Tuhan Kristen. Saya enggak perlu apologetika atau el-elan dengan cara saya sendiri. Membela dengan cara sendiri-sendiri. Ya kan? Ini adalah teori untuk kita ini. Coba mulai sekarang saya perintahkan seluruh roh gereja Jogja. Kita akan tegakkan satu pembenaran ini. Yaitu bahwa Daniel pernah jadi seorang balerina. Danielnya Ping-Ping. Daniel pernah jadi seorang balet dan belajar baletnya langsung di Moskwa. Rusia, satu kelas sama John Wick. Coba ya, terus besok si siapa Aksara ke UGM gitu. Kamu tercuci otak sama babe. Daniel belajar balet sekelas sama John Wick. Kamu kewalahan suatu kali nanti kalau ketemu sama orang cerdas, diserang terus piye? Katanya semester berapa, B? Terus yang mana? Ya. Terus ini teman-teman bilang, bisakah tunjukkan 4 gerakan dasar balet? Sudah lupa, tapi dulu pinter. Ngomong apa? Puji Tuhan kita tidak main seperti itu, amin. Garam, terang. Yang udah bosan angkat tangan. Waktunya tinggal 5 menit soalnya. Yang udah bosan angkat tangan, belum? Saya akan kasih penutup. Nanti tolong dipelajari, nanti yang keluar dari ujian adalah itu. Saya mau share. Saya bertekad menyelesaikannya dalam 5 menit kalau boleh. Kalau enggak 7 menit lah, jangan panjang-panjang. Saya merasakan lonjakan wisdom di hidup saya secara pribadi. Dan itu kepake banget. Ya, saya kadang heran sekarang ini, kenapa jenderal dengerin saya. Saudaraku, kita butuh sesuatu yang enggak kelihatan. Wibawa, dari mana? Urapan, dari mana? Otoritas, dari mana? Kenapa kalau kita bicara orang dengar? Kenapa orang harus dengar? Kalau dengar kenapa dilakukan? Gak apa-apa. I love you Jason. Otak manusia itu dikasih modal sama Tuhan 1 juta neuron. 1 juta neuron. Jangan pernah berpikir ya sebagaimana 1 hari itu 24 jam. Ada yang dikasih 28 jam angkat tangan? Ada? Ya. Wah itu kalau orang-orang kaya itu 1 harinya 28 jam Pak. Tapi kalau orang biasa kayak kita 24 jam, ada yang gitu? Otak itu semuanya sama. Cerdas, jenius, bodoh, 1 juta neuron. Dari mana kita beroleh kecerdasan?
Makanya ada dipermudah dengan genetika. Ya. Tapi dari mana? Tahu enggak kalian? Siapa di sini yang tahu istilah ini? Membentuk otot, angkat tangan. Yang pernah nge-gym, olahraga tahu ya? Membentuk otot. Siapa di sini yang enggak ngerti kenapa perutmu yang dulu rata sekarang gendut? Angkat tangan. Kok iso ya? Orang meteng kok gendut ya? Ada angkat tangan. Enggak ada? Tapi kalau otak, kalian ngertinya gimana? Ya, kenapa? Gimana caranya? Nah, saya kasih ringkasannya. Saya rindukan ini menarik sekali. 1 juta neuron itu, 1 juta neuron dipadatkan dalam suatu lemak aktif yang tidak bisa bertumbuh. Ini aneh sekali. Ini adalah mujizat yang tidak bisa dilawan dengan teknologi seperti apapun. Bulu hidungmu aja tumbuh kan? Danielnya Pingping sering gondrong. Ya, kumis lelenya Mas Agung tumbuh. Nggak ada yang otakku menggendut Ebe. Nggak ada. Otakku kok sekarang buncit. Nggak ada. Itu segitu. Perutmu kamu bisa obesitas, otakmu enggak. Ya, aneh. Karena gajah atau lemak itu akan terus. Bok masuki sancam, ini loh. Deng, 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 deng. Ya, makanya orang-orang yang nge-gym, itu atlet-atlet gym kita yang baru itu, ya, itu apa tuh? Wah, tubuhmu masih basah. Basah tuh apa? Ini utaknya lagi. Dia segitu terus. Dari mana kita tingkat kecerdasan? Karena kecerdasan itu dari 1 juta neuron itu bagaimana kamu mengkoneksi satu oktav dengan oktav yang lain di dalam itu. Kalau kamu lihat pakai mega mikroskopik, 1 juta neuron itu bersandingan tapi tidak berhubungan. Mereka dekat tapi nggak terkoneksi. Ya, itu seperti tiba-tiba Love duduk di kelas dengan pertukaran pelajar dari Australia. Duduk dekat, sebelahnya ada manusia lain, tapi dia tidak mungkin akan bilang, I love you. Tidak mungkin, walaupun namanya Love. Karena dia duduk dekat, tapi tidak terhubung. Ngerti? Dari mana kalian punya metode menghubungkan para neuron? Makin banyak koneksi, makin cerdas otak saudara. Makin sedikit koneksi, makin bego kamu. Ya. Berapa banyak yang di sini? 12 kali 12 berapa? Tuh. Ya, saya nggak akan permalukan. Ada beberapa yang dan kecerdasan saya tahu banyak bentuknya. Ya. Nah, saya tutup demikian. Tubuh kita itu butuh vitamin A dengan keluarganya, Anda ngerti para farmasi yang jelasin untuk mata segala macam. B, nerve B kompleks segala macam. C, energizer segala macam. Zinc, imun tubuh. D, keluarga kasih tulang kita. E, orang bodoh sampai E. Anak Tuhan sampai F. Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah alasan saya makin tajam 8 tahun ini. Hakimi saya, apakah saya pembicara yang buruk? Apakah saya pembicara yang asal lucu? Saya mengajarkan beberapa teman-teman mengundang, Kaleb kamu kok bisa tuh kamu tuh nggak sekolah S1 loh, kenapa kok kamu mempermalukan kami? Karena otak saya berkembang. Dari mana? Firman Tuhan. Amin. Ya, saya enggak mau goal kelas hari ini Anda ngerti, oh gitu toh. Nah, not knowledge. Knowledge is the content of our mind. But wisdom is the way of your life. So wisdom is our true ninjutsu. Jalan ninja kita.
Jadi bukan hanya, oh ngono to. Enggak cukup gue hidup tuh. Kamu harus ngerti. Dari knowledge, becoming wisdom. Manusia enggak bisa makan, kuat enggak makan 40 hari. Research, singkat cerita. Minum, dehidrasi 3 hari. Mau coba karepmu. Tanggung sendiri. Ya, enggak nafas berapa hari? Loh hari kok. Kalau enggak makan tuh bisa 40 hari, ada penelitiannya. Ya. Makanya itu ada di ranah Jawa dan berkiblat Bapak Musa, Tuhan Yesus puasa ini 40 hari. Air 3 hari dehidrasi, bahaya. Kalau nafas berapa hari? Enggak bisa. Hitungannya enggak hari. Hitungannya apa? Nah, menit. Ya, yang asma detik. Yang sehat menit. Nah, 1 menit masih bisa lah ya. Coba nanti pulang coba, 1 menit bisa enggak? Kalau enggak bisa berarti kalian kurang olahraga. Ya, atau asma. Kayak Ferry gitu, 28 detik. Ya, gini. Di sini ini tak pikir isinya AC, air conditioner, ternyata enggak aku ya. Nah, jadi kalau kita tidak ngerti treatmentnya, ini enggak berkembang. Ini dikasih Tuhan dengan 1 juta neuron. Oh Pak, kalau Albert Einstein itu 1 juta neuron Pak. Punya aku ini cuma 800.000 Pak. Enggak. Tuhan yang adil itu memberikan semua sama. Tinggal kamu latih apa enggak. Maka saya akhiri demikian. Saya serukan mumpung ini di kelas. Bacalah buku. Please. Beda sekali. Kau dapat informasi dari TikTok. Beda. Bacalah buku. Oke. Please push yourself. Bacalah buku. Saya punya buku banyak di rumah kalau mau datang. Mulailah dengan novel misalnya. Berlanjut. Karena buku itu mengkoneksikan neuronmu. Kamu tidak dilayani. Maafkan saya. Banyak sekali yang harus disampaikan. Randomly, siapa di sini yang baca bukunya Harry Potter? J.K. Rowling. Yang baca bukunya Harry Potter. Nah, enggak apa-apa. Nah itu udah ada di saya katam tuh, boleh dia baca. Sebelum filmnya muncul, kita semua punya wajah-wajah Harry Potter, Hermione sendiri-sendiri. Betul? Profesor Snape sendiri. Tuh lihat, otak kita di feeding sama J.K. Rowling dalam bentuk narasi, ya, bagaimana mulanya itu, hurufnya ini, cursingnya apa, dan kita, wow, kita punya back sound masing-masing. Kita mempunyai, tuh lihatlah, wow, ya, saya rebutan sama adik-adik saya, aku dulu, wow, itu di otaknya EL sama otak saya, ya. Di otak saya itu kira-kira ya Harry Potternya itu ya mungil lah gitu. Kayak Miku cakep gitu. Di otaknya EL mungkin rupanya kayak Pepsi. Tidak ada yang ngerti. Wow. Sudah pokok main intinya asik. Sampai filmnya keluar. Deng. Daniel Radcliffe. Dan kalian tidak butuh otak lagi. Tidak butuh otak lagi. Kalian obesitas. Itu yang diperbuat dengan teknologi TikTok dan segala macam. Otakmu obesitas. Otakmu tidak kerja untuk makan. Tapi langsung buat jejeli terus. Mama saya dulu cerdas luar biasa. Dia sungkan. Mama sungkan terlalu cerdasku. Terus dia lihat YouTube. Sekarang banyak hal dia lupa. Cerita yang saya peroleh banyak ilustrasi dari dia lupa. Oh kayak ngono Pak kok. Mama saya tuh enggak pernah seumur saya hidup enggak punya tampang on, enggak punya. Sekarang punya. Ya, dia sungkan. Wong kok pinter banget wong ngene iki biasa. Tak kelongi sithik lah, terkabul. Anda mau cerdas? Saya enggak punya cara lain. Firman Tuhan. Saya enggak bohong sama Tuhan. Renungkan siang dan malam. Take time 10 menit saja. Sungguh-sungguh. Terus gali. Izinkan otakmu ini. Ini kok kenapa ya? Kenapa Daud pengen minum air perigi Bethlehem? Kenapa ya? Kamu create.
Harry Pottermu sendiri, Hermionemu sendiri. Ya, siapa yang namanya tidak boleh disebut? The Prison of Azkaban. Apa tapi yowes aku selesai. Ya aku selesai. Mari berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan biarlah haus lapar ini. Biarlah haus lapar yang mendera hamba-Mu ini juga boleh. Tuhan karuniakan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Sebab bukankah Bapa mengasihi kami semuanya. Tuhan berikan kesetiaan, Tuhan berikan komitmen supaya kami betul-betul menjadi murid yang bagus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur dan sayang Tuhan selamanya. Haleluya. Amen.